dari Alkana, bagaimana kegunaannya Alkana. Begitupun juga dengan Alkena dan Alkuna. Seperti itu ya. Nah, oke, anak-anakku sekalian, ini ibu punya gambar nih. Ya. Nah, selanjutnya ibu punya gambar. Ini ada dua gambar nih. Ada gambar LPG dan ada gambar apa? Kebakaran. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah melihat dua gambar ini? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Setelah melihat dua gambar ini? LPG mudah Oke, gimana? LPG mudah terbakar. Kenapa LPG bisa mudah terbakar? karena penyusunnya punya cek pendek dan mudah terbakar. Iya, betul sekali ya. Jadi karena LPG itu apa namanya punya C-nya pendek, maka dia akan mudah terbakar. Pertanyaannya, apa sih senyawa yang tersusun pada LPG atau yang menjadi penyusun LPG sehingga dia dikatakan punya C pendek? Siapa yang bisa jawab? Penyusun LPG? Oke, Laude, gimana? Propana dan butana. Propana, prop berarti jumlah C-nya ada berapa? Ada 3. But jumlah C-nya berarti ada 4. Berarti yang terdiri dari C3 dan C4. Ya, makanya dia mudah terbakar. Oke, nah masalah ini akan nyambung ya dengan masalah-masalah kita yang lain. Nantinya kita akan sering-sering cari masalah di sini ya. Nah, kenapa? Analoginya adalah ketika kita diumpamakannya semakin pendek, anggap aja itu dalam sumbu ya. Kenapa sih itu tadi dikatakan semakin pendek rantai, semakin mudah dia terbakar? Sama seperti ketika kita membakar petasan gitu ya. Semakin pendek sumbu berarti dia akan semakin mudah meledak. Semakin panjang sumbu berarti kita masih punya kesempatan buat lari dulu, bener nggak? Oke, saya bakar nih. Oh, saya masih keburu dulu buat apa? Saya masih keburu dulu buat lari gitu ya. Beda dengan yang sumbunya pendek, baru aja gitu udah gitu ya. Aduh, kaget gitu biasanya kan gitu. Ya, tapi yang kurang lebih seperti itu kan. Nah, oke. Oke, anak-anakku sekalian, ibu punya video. Tolong disimak ya. LPG meledak, 9 rumah terbakar. Oke, ya itu tadi tentang berita tentang apa? Berita tentang kebakaran akibat tabung gas LPG yang meledak. Ini dari situ kita juga bisa apa ya namanya? Bisa mengambil suatu solusi. Hati-hati. Karena apa? Karena ternyata LPG itu merupakan suatu gas yang kalau dia tidak diletakkan dengan benar maka dia akan mudah meledak. Nah, itu akan menjadi masalah ya, menjadi salah satu masalah yang nanti akan kita angkat ya. Nah, ini dia. Ya, oke. Saya bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Saya bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Asri, Laude, dan Farhan. Kemudian kelompok 2 ada Randa,
sudah kalian dapatkan. Oke? Ya. Oke, ya. Nah, tapi sebelum kalian menyelesaikan tentang apa namanya? Sebelum kalian menyelesaikan ini, saya punya video yang menjadi dasar ketika nanti kalian akan menyelesaikan KPD di kasus yang pertama. Itu kan ada kasusnya. Ya, ada materi yaitu tentang perubahan iklim. Simak videonya di sini ya, karena nanti akan ada atau kalian bisa mendapatkan masalah dan juga bisa mendapatkan solusi dari sini. Nanti ini bisa dituangkan. Oke? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu, mulai dari dasawarsa hingga ciptaan apapun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Ada yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin rendah. Di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga merekam panas matahari di sekitar bumi, dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang udara yang besar, meningkatnya suhu panas global, kecilnya gas kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan. Cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Fenomena bumi yang rendah dan ekosistem lainnya bisa saja segera mengalami menghadapi masalah. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3 R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih penggunaan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan renegosiasi lingkungan hidup dan menanam pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta. Tahukah kamu Oke, ya itu tadi video yang menjadi dasar awal ketika kalian akan mengerjakan KPD di kasus yang pertama, gitu ya. Nah, silakan dikerjakan KPD-nya. Ada waktu, ibu kasih waktu 25 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke
coba. Kan? Bisa? Ada yang belum? Ini sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Oke, siap. Nah, berarti sejauh ini tidak ada masalah ya ketika mengerjakan AKPD? Lancar? Lancar. Oke, kalau begitu kita langsung saja presentasikan. Siap ya? Ada masalah tidak? Tidak? Lancar semuanya? Oke, ada kemajuan mengerjakannya sudah sampai nomor berapa? Oh iya, oke, sudah semua. Ada yang belum? Oke, ini sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Oke, siap. Nah, berarti sejauh ini tidak ada masalah ya ketika mengerjakan AKPD? Lancar? Lancar. Oke, kalau begitu kita langsung saja presentasikan. Siap ya? Nah, tadi kan kalian udah menyaksikan ya? Udah menyaksikan video tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Kira-kira apa sih masalah yang muncul dari pemanasan global? Siapa yang akan menjawab? Oke, kakak. Perubahan iklim, kedua kekeringan berkepanjangan, tiga banjir di berbagai negara, empat penyebaran wabah penyakit, lima cuaca ekstrim. Oke, betul. Berarti ada berapa? Ada ada 5. Dan ternyata itu dari kelima-limanya itu sudah nyaris semuanya kita alami ya. Cuaca ekstrim ada, wabah penyakit ada, apalagi banjir besar ada. Terus apa lagi? Selanjutnya adalah solusi. Tadi kan kita sudah cari masalah nih. Kalau kalian udah cari masalah berarti harus punya solusinya juga. Siapa yang punya solusi dari masalah ini? Siapa yang akan jawab? Masalah ini siapa yang akan jawab? Oke, silakan. Asri. Yang pertama, mengolah sampah dengan cara B3. Yang kedua, mengurangi kendaraan bermotor pribadi. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang keempat, melakukan reboisasi di hutan gundul dan halaman rumah. Oke, ya bagus gitu ya. Jadi mulai dari diri kita sih sebenarnya ya seperti apa. Saya punya halaman rumah, berarti apa? Berarti kita tanami dengan pohon-pohon yang hijau. Oke, saya biasanya jalan kakinya, jalan kaki saya biasanya misalkan bentar-bentar naik motor, bentar-bentar naik mobil. Saya coba deh kalau misalkan yang nggak terlalu jauh saya coba jalan kaki atau saya coba naik sepeda, misalkan seperti itu ya. Atau mungkin oke ini ternyata lampunya sedang tidak ditentukan, oke nggak apa-apa dimatikan. Jadi semuanya memang harus dimulai dari diri kita ya. Kalau kita selalu memandang orang, kamu tuh harusnya gitu, padahal sendiri yang nggak ada itu apa itu. Oke, masalah ada, solusi ada. Selanjutnya itu tadi tentang perubahan iklim. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai fraksinasi minyak bumi. Betul? Nah, untuk fraksinasi minyak bumi, Ibu punya gambar seperti ini. Ya, ini adalah gambar fraksinasi minyak bumi. Dan ini adalah jadwal KPD yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Oke. Nah, di sini kita punya pertanyaan. Yang pertama, bagaimana minyak bumi dipisahkan menjadi bagian-bagian lainnya? Siapa yang akan menjawab? Oke, siapa? Luki, oke, siap. Bagaimana minyak bumi dipisahkan menjadi bagian-bagian lainnya? Dipisahkan melalui destilasi yang bertingkat sehingga terbentuk fraksinasi minyak bumi. Oke, betul ya. Dipisahkannya lewat apa? Oke, kenapa Kak Luki itu dipisahkannya melalui destilasi bertingkat? Nah, destilasi bertingkat adalah kenapa sih destilasi bertingkat? Mungkin kalian bingung seperti ini. Ya, ini adalah contoh fase untuk destilasi bertingkat. Ya, supaya memperoleh fraksinasi-fraksinasinya ya. Ini adalah, nah yang seperti ini yang di sini ini adalah fraksinasi dari minyak bumi.
bisa mengalami adisi. Adisi itu apa? Adisi itu adalah pengurangan jumlah rangkap karena ada penambahan zat. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi dari CH2 ditambah H2. H2 berarti HH itu ya. Nah, nanti 1H akan ke sini, 1H akan ke sini. Yang menyebabkan jadi apa? CH3 ditambah CH3. Bu, kalau alkuna diadisi boleh tidak? Oh, boleh. CH ini rangkapnya 3 ya. Ditambah HH misalnya gitu ya. Ini sama. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Artinya apa? Artinya ini akan menjadi CH2 CH2. Rangkapnya yang berubah. Berubahnya bagaimana? Rangkapnya berkurang. Tadinya 2 jadi 1. Tadinya 3 jadi 2. Bu, bisa nggak dari alkuna langsung alkana? Bisa. Berarti akan ada 2 tahap adisi. Adisi pertama menjadi alkana, adisi kedua baru bisa menjadi alkana. Bisa dipahami sampai sini? Mengenai sifat kimia dari alkena dan alkuna. Nah ini, untuk ini sifat kimia alkena dan alkuna gitu ya, itu dia bisa apa? Dia sama ya seperti alkana, yaitu bisa mengalami reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu adalah ketika dia direaksikan dengan oksigen dan akan menghasilkan apa? CO2 dan H2. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Berarti lancar ya? Bisa paham mengenai sifat dan reaksi-reaksi yang terjadi? Nah, kalau di alkana berarti tadi ada reaksi apa aja? Substitusi ya, semua ya, substitusi dan pembakaran. Kalau di alkena dan alkuna itu ada adisi dan reaksi pembakaran. Kemudian tadi ya, seperti yang sudah Anda tuliskan, kalau reaksi pembakaran itu berarti ditambahkan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H. Oke. Kalau kalian sudah paham, Ibu punya tugas. Tugasnya silakan buka Edmodo-nya ya. Silakan buka Edmodo-nya. Ibu sudah share kuis ya, ada? Nah, Ibu sudah share kuis. Ibu punya 10 pertanyaan. Ya, 10 pertanyaan. Silakan selesaikan dalam 10 menit. Siap?
Oke. Selanjutnya. Oke, sudah? Kira-kira kesulitannya apa nih kalian? Kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Ketika kita membahas mengenai materi ini. Yang sulitnya apa? Coba. Ini sebentar dicek dulu untuk. Nah, ini kan ya, bener nggak? Oke. Ini ya. Kalau dilihat dari sini, ini masih ada beberapa yang ternyata nilainya masih kurang ya. Yang ternyata nilainya masih kurang. Farhan, oke sebentar ya, Farhan ini. Farhan saya itu paham, tapi kenapa ini kamu nilainya bisa kayak gini? Gagal fokus, Bu. Gagal fokus, kenapa belum selesai tapi udah sakit gitu? Aduh, kacau tuh itu ya. Jadi nanti anak-anak sekalian ini walaupun udah siap, kan kita udah siap nih. Tolong kalian konsentrasinya dipertahankan ya. Ya. Jadi walaupun sudah siap, tolong kalian masih apa namanya masih konsentrasi biar apa? Biar tidak ada gagal fokus seperti itu lagi ya. Jadi belum selesai tapi sudah pencet submit berarti ya udah nilainya segitu-gitunya. Oke, di sini untuk nilai terbesar ada Lisna, ada Asri, ya Lisna dan Asri ya, Lisna dan Asri, kemudian disusul oleh Wildan, ada Laode, ada Luti, kemudian ada Nanda, seperti itu ya. Jadi nanti kalian ya, tolong walaupun ini udah siap, tolong konsentrasinya ya. Jadi nanti biar kalian bisa fokus ketika mengerjakan tugas. Ya, berarti ini siang ini tidak ada masalah kan ya ketika login ke ini ke kuisnya ya? Tidak ada, berarti lancar ya? Oke, lancar. Berarti semuanya nggak ada masalah, bagus. Karena dulu di pertemuan sebelumnya kita pernah ada masalah ya, kalian ada yang nggak bisa login ya. Kalau sekarang berarti lancar semuanya, cuma gara-garanya nggak gagal fokus sih, itu sih nggak masalah ya. Berarti nanti sama ibu nanti akan dibuka lagi, nanti kamu coba lagi ya. Coba lagi, tapi jangan nyontek ke temennya ya. Jangan nyontek sama temen, nanti sama ibu. Khusus soalnya khusus untuk Farhan, nanti kamu coba ketik lagi sama ibu ininya diulang gitu ya. Oke, Farhan ya nanti habis pelajarannya selesai. Oke. Itu tadi tentang ini ya. Berarti selanjutnya kita kesimpulan. Kesimpulan ini. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Siapa yang mau menyimpulkannya? Saya, Bu. Oke, Farhan silakan. Menurut opini saya, hidrokarbon banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai bahan bakar atau digunakan untuk keperluan rumah tangga. Penggunaan hidrokarbon harus digunakan secara bijak karena minyak bumi berasal dari bahan bakar fosil dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekian. Oke, siap. Bagus sekali ya kesimpulannya. Intinya apa? Intinya kita itu harus bijak ketika menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan dalam hal ini adalah minyak bumi. Tentu saja seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, karena ini sudah selesai, berarti angka tadinya dikumpulkan. Oke, dikumpulkan ya. Nanti, oke, dikumpulkan. Siap. Oke, ini nanti dikumpulkan dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita langsung ke analisis ya. Analisis hal-hal, Ibu harap kalian siap minggu depan untuk membuat suatu presentasi ya. Ibu harap kalian siap, kelompoknya masih sama seperti ini. Siapkan presentasi buat minggu depan mengenai dampak pembakaran hidrokarbon dan cara untuk menanggulanginya. Paham? Oke, berarti sejauh ini apa sih yang kalian rasakan ketika kalian sudah belajar mengenai bab ini? Jadi apa? Jadi lebih tahu? Tentang apa? Jadi lebih tahu tentang apa? Coba Ibu ingin
tahu? Gas LPG Bu. Oh, pokoknya ya jadi lebih tahu Bu tentang gas LPG. Kenapa? Mudah terbakar Bu, gitu ya. Ya bagus ya, berarti lumayan ya ada kenaikan ya, ada kenaikan pengetahuan gitu ya. Kalau selama ini kita tahu LPG, udah LPG gitu aja. Kalau sekarang tahu ya LPG itu ternyata dia mudah terbakar. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah bersemangat bertemu dengan Ibu pada pelajaran hidrokarbon kali ini, yaitu tentang sifat dan reaksi hidrokarbon. Kembali Ibu ingatkan, jangan lupa minggu depan kita presentasi.